Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusma Lesari dengan NIM 241830943 dari program studi akuntansi kelas A. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah ilmu komputer, yaitu membuat video tata cara membuat neraca lajur di Microsoft Excel. Langsung saja kita masuk di Microsoft Excel. Terus kita masuk di file materi Excel. Sini kita akan membuat neraca lajur. Tentu saja di sini kita ganti sheet-nya menjadi, di sini kita buat sheet baru yang diberikan nama menjadi worksheet. Sini kita ketik worksheet. Terus di sini kita buat kepala neracanya. Sini kita ketik bengkel Ban Joko. Di bawahnya kita ketik neraca lajur. Selanjutnya di bawahnya kita ketik lagi Maret 2015. Terus di bawahnya lagi kita ketik dalam ribuan. Terus kita blok satu persatu seperti ini, mulai dari tabel A sampai tabel L. Terus kita klik margin center, margin center. Kita klik margin cell. Kita lakukan seperti yang tadi. Bahasa Indonesia berapa sudah? 10. Kalau kamu mau UAS yang 9 10%. Bahasa Indonesia? Hah? Iya. Apa yang berdompet? So, pakai mengedit satu jengkoman di bawah. Gimana aku UAS kan? Gimana kak? Di bawah mana aku tunjukin? Di mana aku kasih di bawah cekal? Terus di sini kita ketik di kolom 6 kita ketik nomor akun. Ikuti kata alumni. Selanjutnya nama akun. Ada kok pernah dengar apa? Karena saya selalu jawab kayak apa yang ada apa? Terus kayak yang neraca saldo. Yang biasa tahu yang Terus di bawahnya kita ketik debit.
Sampingnya kita ketik kredit. Terus di sini kita ketik jurnal penyesuaian. Baru berapa cara itu? Bawahnya lagi kita ketik debit. Terus di sampingnya kredit. Sini kita ketik neraca saldo. Saldo setelah penyesuaian. Terus di bawahnya kita ketik debit. Di sampingnya kita ketik kredit. Sini kita ketik rugi laba. Di bawahnya kita ketik debit. Sampingnya kita ketik lagi kredit. Terus di sini kita ketik lagi neraca. Kita ketik debit. Di sampingnya lagi kita ketik kredit. Selanjutnya nomor akun kita blok. Terus kita klik margin cell seperti ini. Kita lakukan seperti yang sama. Terus ini kita pakai margin cell. Kalau nanti itu ada tadi bisa ditambah saja. Kalau saya kalau mana tulisannya itu di terus kita blok semua, gunakan rata tengah. Nomor akunnya kita ketik yang pertama di kolom 8, yaitu ada 111. Yang kedua ada 112, 113. Terus kita rapikan agar tidak saling berdempetan. Terus yang selanjutnya kita akan ketik nama akunnya. Yang pertama ada kas, yang kedua piutang, yang ketiga asuransi dibayar tunai. Asuransi dibayar di muka. Di muka. Mulai 114 sampai 116 diketik seperti yang tadi. Seperti yang 111
sampai 113. Nah, kita blok semua. Terus kita ketik all borders untuk memberikan tabel. Setelah seperti ini, untuk mengisi debit kredit dari neraca saldo, sini untuk mengetahui debit dan kredit dari neraca saldo, kita ambil dari trial balance. Itu di sini kita blok debit dan kredit dari saldonya. Terus kita copy, akan ke worksheet. Terus kita klik kanan, terus kita klik ini. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi debit kredit dari jurnal penyesuaian. Di sini kita akan menggunakan rumus, yaitu rumus SUMIF. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu kita ketik sama dengan SUMIF kita ketik akun adjusting, kita blok nama akunnya yaitu kas, kita ketik debit adjusting, terus tutup kurung, enter. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita tarik seperti ini, maka hasilnya yang lain akan muncul. Selanjutnya kita ke kredit jurnal penyesuaian. Sini kita akan menggunakan rumus SUMIF. Masih menggunakan rumus SUMIF, langsung saja kita masukkan, ketik sama dengan SUMIF, kita ketik akun adjusting, kita blok nama akunnya yaitu kas, terus kita ketik kredit adjusting, terus tutup kurung, enter. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Seperti yang tadi kita lakukan, langsung saja kita tarik kursornya ke bawah seperti ini, maka hasilnya akan muncul semua. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi debit kredit dari neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini kita akan menggunakan rumus if. Langsung saja kita ketik di sini sama dengan if kurung sini kita blok C8,
ditambah E8 kurung lebih dari tutup kurung buka kurung blok D8 ditambah F8 tutup kurung koma buka kurung kita blok lagi C8 ditambah E8 dikurang D8 dikurang F8 tutup kurung koma 0 tutup kurung enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kita tarik kursornya seperti ini, maka hasil yang lainnya akan muncul semua. Oke. Selanjutnya kita ke kredit. Masih tetap menggunakan rumus if. Saja kita masukkan itu kita ketik sama dengan if buka kurung kita blok D8 ditambah F8 tutup kurung lebih dari buka kurung kita blok C8 ditambah E8 tutup kurung koma buka kurung kita blok D8 ditambah F8 dikurang C8 dikurang E8 tutup kurung koma plus 0 tutup kurung enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kita tarik kursornya ke bawah, maka hasilnya akan muncul semua. Selanjutnya kita akan mengisi debit dan kredit dari rugi laba. Di sini kita akan menggunakan rumus if. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan if, terus kita ketik left buka kurung kita blok, kita ketik A8 koma 1 tutup kurung lebih dari sama dengan tanda petik 2 4 tanda petik 2 koma
kita blok G8, 0. Terus kurung enter. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita tarik kursornya sampai ke bawah. Maka hasilnya akan muncul semua seperti ini. Selanjutnya kita ke kredit. Di kreditnya masih tetap menggunakan rumus if. Saja kita masukkan rumusnya, itu sama dengan if kita ketik left kita blok adalah kita ketik A8, 1 tutup kurung kurang dari sama dengan tanda petik 2, 3, tanda petik, koma, kita blok G8, 0, tutup kurung, enter. Kita ulangi di sini kreditnya masih menggunakan rumus if, ketik sama dengan if kita ketik left kita ketik A8, 1 tutup kurung lebih dari sama dengan tanda petik 2, 4, tanda petik, balas petik, koma, kita blok H8, terus koma, 0. Buka kurung, enter. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kita tarik saja kursornya seperti ini sampai ke bawah, maka hasilnya akan muncul. Oke, selanjutnya kita akan mengisi debit dan kredit di neraca. Di sini kita akan menggunakan if lagi, rumus if. Itu kita masukkan saja sama dengan if kita ketik left kita blok A8 kita ketik A8, 1 tutup kurung rendah sama dengan tanda petik 2, 3, balas tanda petik 2, koma, terus kita blok G8, neraca saldo setelah penyelesaian di bagian debit, 0, tutup kurung, enter. Maka hasilnya akan muncul seperti ini.
Kita ulangi. Sini kita masukkan rumus yaitu dengan if kita ketik left ketik A8, koma 1 tutup kurung lebih kurang dari sama dengan tanda petik 2, 3, tanda petik 2, koma, terus kita blok G8-nya, koma 0, tutup kurung, enter. Bawah, hasilnya akan muncul seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Kredit yaitu masih menggunakan rumus if. Masih saja kita ketik sama dengan if kita ketik left kita ketik A8, koma 1 tutup kurung kurang dari sama dengan 3 sama dengan tanda petik 2, 3, tanda petik 2, koma, kita blok H8, koma 0, 0, tutup kurung, enter. Maka hasilnya muncul seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita tarik kursornya turun ke bawah seperti ini. Maka hasilnya akan muncul semua. Ini. Sudah seperti ini, kita akan menghitung jumlah seperti ini. Kita blok seperti ini. Terus kita klik di sini accounting. Terus kita klik ini RP. Terus kita rapikan. Selanjutnya di sini kita akan membuat baris total atau jumlah menggunakan rumus sum. Di sini kita ketik jumlah rumusnya sama dengan sum. Terus kita blok debitnya, kita blok semua. Terus kita enter. Terus di kreditnya kita masih menggunakan sum. Gitu terus terus kita blok seperti ini. Terus kita enter. Ini kita lakukan
Kita delete lagi. Kan rumus zoom. Kita blok lagi. Terus kita enter. Selanjutnya kita ke kredit. Rumusnya sama dengan zoom. Kita blok lagi sampai ke bawah. Terus enter. Ada langsung. Terus kita blok seperti ini. Kita blok sampai ke bawah seperti ini. Terus kita enter. Maka hasil dari penyelesaian kreditnya yaitu seperti ini. Ya, itu nggak boleh. Bukan, ayo menjual. Ya, ayo mau antar atau dia sendiri saja pergi. Iya. Ya, ayo. Selanjutnya kita akan menjumlahkan debit. Tidak mau pergi pasar dia. Neraca saldo setelah penyelesaian. Kita masukkan rumusnya sama dengan kita tanya boleh zoom. Terus kita blok semua seperti ini. Kasih ke anu. Terus enter. Dari situ maka hasilnya akan muncul seperti ini. Terus kita masukkan lagi sama dengan zoom. Siap-siap di paling ini. Kita blok seperti ini sampai ke bawah. Terus kita enter. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Terus selanjutnya kita di rugi laba. Masukkan rumusnya sama dengan zoom. Kita blok seperti ini. Terus kita enter. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Terus di kreditnya kita jumlahkan itu sama dengan zoom. Kita blok semua seperti ini. Terus kita enter. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya di neraca. Kita bersama dengan zoom. Kita blok semua. Terus enter. Selanjutnya di kreditnya. Sama dengan zoom. Kita blok semua dari atas sampai bawah. Terus kita enter. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Setelah seperti ini,
Selanjutnya kita akan menghitung labanya. Di sini kita akan menggunakan rumus if, saja kita ketik sama dengan if sini kita blok ini kurang dari, terus kita blok jumlah J-nya, koma, tanda petik 2, titik laba, tanda petik 2, koma, tanda petik 2, titik rugi, tanda petik 2, kurung, enter. Hasilnya akan seperti ini. Saya gunakan rumus sum untuk mengetahui labanya dengan sum. Sini kita akan mengurangi yang lebih kecil atau blok ke terbesar. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita akan menghitung hasil dari neraca, yaitu masih menggunakan sum sama dengan kita kurangi yang terkecil ke tertinggi. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kita atur terlebih dahulu. Kita klik hal boulders seperti ini. Selanjutnya kita kasih pertebal dan kasih warna. Di sini juga kita kasih pertebal dan kasih warna. Sini juga kita kasih warna. Maka hasilnya seperti ini. Baik, itulah tadi tata cara membuat neraca lajur di Microsoft Excel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.